Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di channel kami. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kami. Sholawat, saya ingin mengajak kalian untuk sejenak bersama-sama bersolawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat kita semua mendapatkan syafaatnya. Yuk, kita bacakan sholawat bersama-sama. Bacakan sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tanya ke penonton, teman-teman, kami ingin tahu nih, dari daerah mana saja kalian menonton video ini? Yuk, tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling kenal. Seorang TKW Indonesia di Riyadh jatuh cinta dengan konglomerat Afrika kaya raya. Namun lamaran yang mengejutkan dunia datang dengan mas kawin yang tak terbayangkan. Apa yang lebih berharga, harta atau cinta sejati? Di tengah gemerlapnya Riyadh yang dipenuhi gedung pencakar langit dan kemewahan yang tak terucapkan, hiduplah seorang tenaga kerja wanita TKW asal Indonesia bernama Aisyah. Sejak 5 tahun lalu, Aisyah mengabdikan dirinya bekerja di istana keluarga Al-Mansur, salah satu dinasti terkaya di Arab Saudi. Kehidupannya sehari-hari dihabiskan dengan mengurus rumah tangga yang luas, menjaga kebun bunga yang indah, dan sesekali melayani tamu-tamu penting keluarga tersebut. Tuan rumah Aisyah, Sheikh Nas Al-Mansur, adalah seorang pengusaha minyak dan properti dengan jaringan internasional. Sheikh Nas memiliki seorang sahabat dekat sekaligus mitra bisnis yang sangat dihormati, yaitu Kwame Nkrumah, seorang pengusaha dan kepala suku dari salah satu negara kaya mineral di Afrika Barat. Kwame adalah sosok yang karismatik, tinggi besar, dengan senyum hangat yang meneduhkan. Ia sering mengunjungi istana Al-Mansur untuk urusan bisnis, dan dalam kunjungannya, ia selalu dilayani oleh Aisyah. Pada awalnya, interaksi Aisyah dan Kwame hanya sebatas profesional. Aisyah menyajikan kopi Arab yang pekat dan kurma yang manis, sementara Kwame dengan sopan menerima hidangan tersebut sambil tersenyum. Namun, seiring berjalannya waktu, Kwame mulai memperhatikan kerajinan, kelembutan, dan tutur kata Aisyah yang santun. Suatu hari, saat Kwame menunggu Sheikh Nasr, ia melihat Aisyah sedang duduk di taman sambil membaca Al-Quran kecil. Kwame, yang juga seorang muslim yang taat, memberanikan diri mendekat. Pembacaanmu sungguh merdu, puji Kwame dengan bahasa Arab yang fasih. Aisyah terkejut, namun segera menunduk hormat. Terima kasih, Tuan Kwame, ini hanya rutinitas saya. Dari percakapan singkat itu, terjalinlah komunikasi yang lebih dalam. Kwame tidak melihat Aisyah sebagai seorang pelayan, melainkan sebagai seorang wanita yang berprinsip, cerdas, dan memiliki hati yang tulus. Ia terpesona pada kesederhanaan Aisyah di tengah kemewahan yang mengelilingi mereka. Perasaan itu tumbuh menjadi cinta yang tulus. Kwame, yang telah lama mencari pendamping hidup yang bukan hanya cantik rupa tetapi juga indah akhlak, merasa Aisyah adalah jawaban atas doanya. Setelah beberapa bulan berinteraksi secara hati-hati dan penuh penghormatan dengan sepengetahuan dan restu dari Sheikh Nas yang melihat ketulusan Kwame akhirnya memutuskan untuk melamar Aisyah. Lamaran itu mengejutkan seluruh istana. Seorang konglomerat Afrika, kepala suku dengan kekayaan tak terbatas, melamar seorang TKW biasa. Saat acara lamaran resmi, di hadapan Sheikh Nas sebagai wali tidak langsung dan perwakilan dari Kedutaan Besar Indonesia, Kwame mengungkapkan niatnya. Ia berkata, Aisyah tidaklah biasa. Ia adalah wanita mulia yang hatinya lebih berharga dari semua tambang emas yang saya miliki. Saya ingin menjamin kehidupannya dan keluarganya, bukan untuk membeli cintanya, tetapi sebagai bentuk penghormatan tertinggi. Kemudian, Kwame mengumumkan mas kawin mahar yang disiapkannya, uang tunai senilai 75 miliar rupiah sebagai simbol keseriusannya dan jaminan masa depan bagi Aisyah dan keluarganya di kampung halaman. Selain itu, ia juga memberikan satu set perhiasan berlian murni, hak kepemilikan sebuah resort mewah di Cannes atas nama Aisyah, dan sebuah rumah di Jakarta. Aisyah, yang terharu dan tak menyangka, menerima lamaran itu. Bagi Aisyah,
Nilai mas kawin itu tidaklah penting, yang ia lihat adalah ketulusan dan penghormatan luar biasa yang diberikan Guang. Pernikahan Aisyah dan Kwame Nkrumah menjadi berita utama di berbagai media internasional, diceritakan sebagai kisah cinta sejati yang melintasi benua, budaya, dan status sosial. Kisah ini membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas kekayaan atau kedudukan, dan bahwa takdir bisa membawa seseorang dari kesederhanaan menjadi ratu di istana tak terduga. Aisyah akhirnya meninggalkan istana Al-Mansur sebagai seorang nyonya besar, siap memulai babak baru hidupnya di Afrika, didampingi oleh pria yang menghargainya melebihi 75 miliar harta dunia. Terima kasih telah menyaksikan kisah cinta yang penuh inspirasi ini. Semoga cerita ini mengingatkan kita bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan, dan bahwa ketulusan selalu lebih berharga daripada segalanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa, dan semoga hari-harimu penuh berkah dan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.